الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتودعني ما أشكل هذا فما إنك تعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك وسلم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وسلم النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله الحق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد. صلى الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, kita Syekh Muhammad Hasan Ishaq hafizahullah ta'ala, lulusan santri yang berbahagia, dicintai Allah, dimuliakan Allah, dirahmati Allah. Pada malam Selasa, pada malam hari ini, Allah tetap memberikan nikmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah untuk menuntut ilmu, mencari pemahaman dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa fakir bacakan satu firman Allah di surat Al-Waqiah ayat 8 dan 89. Di sini Allah firman, jika al-fakir orang kembali bacaannya. A'udzubillahi fa'amma in kana minal muqarrabin. Jika dia ini termasuk yang didekatkan kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah itu orang yang wafat, yang meninggal. Itu kembali kepada Allah, didekatkan, karena dia didekatkan kepada Allah, maka waruhu warihanu wa jannatun na'im, yang memperoleh ketentraman, rezeki dan surga yang penuh kenikmatan. Minal muqarrabin, didekatkan kepada Allah, inilah orang-orang yang hatinya suci, hatinya bersih, hatinya ikhlas kepada Allah, ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibahas juga di Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 90. Dan Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malu wala banun. Itu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan kemudian mereka akan mendapatkan nikmat. Apa itu nikmatannya? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Minal muqarrabin. Ya.
Kita menjadi minal muqarrabin, mendekat kepada Allah, bersihkan hati kita, jauhkan daripada kedengkian. Ya. Penuhi hati kita dengan apa? Zikrullah. Lillahi ta'ala, karena Allah. Kunjungi majelis yang dirahmati Allah. Di Ar-Ra'd 28 Allah firman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, ya, tenang, ya, dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Terbiasa melantunkan kalimat-kalimat tauhid bil lisan maupun bil qalbi dengan sungguh-sungguh, maka akan mensucikan hati kita. Ya. Termasuk keberadaan kita di majelis yang Allah rahmati ini, duduk bersama saudara kita dengan menghilangkan kedengkian kepada mereka. Seperti sampaikan kemarin juga sudah sampaikan bahwa setiap kepala orang ini, setiap perilaku orang ini pasti berbeda dengan kita. Maka legowo, minta legowo. Supaya apa? Supaya tidak ada kedengkian dan kebencian. Ya, saat kita tidak ada dengan kebencian, kita tidur malam hari, tidak punya kebencian, kita akan bangun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan 229 disampaikan, allazina amanu wa amilus solihati tuba lahum husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik. Ya. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya, bahagia dan tempat kembali yang baik. Ini zahir batinnya, dunia dan akhirat. Ya. Kita akan selalu kembali keadaan terbaik. Bertemu dengan orang-orang baik. Mendapatkan rezeki karunia yang baik. Bahkan ketentraman, kebahagiaan yang baik. Semua baik. Nah, saatnya diambil oleh Allah dengan kematian yang baik. Husnul khatimah. Pada tempat Allah, di jannahnya Allah yang baik, yang terbaik. Ya. Kemudian di Az-Zumar 23 juga sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasabihan mathaniya. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Perkataan terbaik, apa itu? Firman. Apa itu? Al-Quran. Yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Nah, ini loh ya. Ya. Serupa ayatnya lagi berulang-ulang. Untuk apa? Mengingatkan kita. Menetapkan hati kita. Meneguhkan kita. Meyakinkan kita untuk tetap biasa di sana. Ya. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya. Oleh karena itu kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar, kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Terasa nggak nyamannya kita saat kamu duduk di hadapan Al-Quran, terus kamu duduk memandang orang-orang soleh, terus kamu punya harapan yang baik kepada Allah. Saat ini Allah akan berikan kontan, saat ini diberikan apa? Ketenangan, ketentraman, bahkan dohir batinmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Pada saat ini, belum besok, belum lusa, belum nanti saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki, siapapun dia, mancung hidungnya, enggak mancung hidungnya, ganteng orangnya, enggak ganteng orangnya, cantik orangnya, nggak cantik orangnya, pinter orangnya, nggak pinter orangnya, alim orangnya, nggak alim orangnya. Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa?
prasangka baik kepada Allah. Jangan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa sih kayak gini? Saya bukan kenal siapa-siapa, masa saya bisa jadi dekat sama Allah? Tuh, minal muqarrabin. Minal muqarrabin, bahkan banyak orang yang dikatakan minal muqarrabin tidak tahu baca tulis. Ya, tidak mengerti ummi. Maka Allah dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, diberikan kebaikan. Ya, mesti, ya. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Ya. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada mereka, tidak ada. Ya, kalau dibiarkan tidak akan bisa, siapapun dia. Seorang alim pun yang tersesat banyak. Bahkan di zaman dahulu banyak. Zaman sekarang lebih banyak lagi. Ya. Kemudian As-Saffat 83 84 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim termasuk golongannya. Siapa? Golongan Nuh alaihissalam. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Loh, kita golongan Ibrahim atau bukan? Golongannya Nabi SAW, golongannya Nabi Ibrahim, golongannya Nuh, golongannya Musa, golongannya Isa AS. Orang siapa? Orang yang berserah diri kepada Allah. Dan mereka didekatkan kepada Allah. Didekatkan kepada Allah. 84-nya idza rabbahu biqalbin salim. Didekatkan tuh kepada Allah karena hatinya lembut, hatinya berkah, hatinya penuh keselamatan. Ya. Datang kepada Allah dengan hati yang penuh selamat, penuh kebaikan, penuh kesucian, penuh kelembutan. Ya. Yang bisa melembutkan hati apa? Duduk bersama orang-orang soleh. Ingat bahwa duduk dengan orang soleh bisa membuka kunci hati. Ya, duduk dengan orang-orang yang maksiat kepada Allah bisa mengunci hati. Bahkan duduk di hadapan pusara seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang dekat sama Allah, tawassul, itu bisa membuka kunci hati. Bahkan berduduk di hadapan orang-orang hidup yang katanya hidup malah membuat hati kita mati. Kenapa? Karena bawaannya rencananya dunia, dunia lupa kematian. Kalau dulu di depan pusara orang mati, orang kata yang meninggal, kita ingat akan kematian, maka kita lebih khusyuk dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di Al-Hasr ayat 10, kemarin juga Al-Fakir sampaikan ini, ya, Al-Fakir ulang kembali. Al-Rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemarin apa sudah sampaikan, ya. Orang-orang datang sudah mereka mengajikan berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian. Ini masalahnya. Ya, kenapa kita tidak menjadi minal muqarrabin? Sulit menuju minal muqarrabin karena kedengkian. Gak enak sama sana, gak enak sama sini. Semua dipakai masalah. Ya, bingung ngadepin sana, bingung ngadepin sini, dipakai masalah. Padahal Allah yang ciptakan. Ya, Allah yang buat mereka seperti itu. Legowo kita. Terima. Insya Allah, Allah akan apa? Berikan kedamaian ke hati kita. Kalau apa-apa kita pikirkan itu berat, maka akan lebih berat kita akan membohong. Ya. Ya. Selanjutnya, terhadap orang-orang yang beriman, kedengkian terhadap orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini kita hindarkan sudah. Mau hati kita lembut, mau qalbun salim, mau hati suci bersih, sehingga diberikan karunia minal muqarrabin, didekatkan kepada Allah. Ya apa? Hilangkan kedengkian. Ya. Kemudian di Al-A'raf 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka di surga, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah yang menunjukkan kami. Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, disukai kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang selalu kamu kerjakan. Dan kita terbiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan berlaku adil kepada saudara-saudara kita yang tidak dengki pada mereka. Maka Allah akan sempurnakan nikmat dengan mencabut kejelekan yang lain, dan Allah berikan rahmat yang besar. Sampai nanti kita dibangkitkan yaumil mahsyar, Allah akan berikan cahaya, sempurnakan cahaya kita. Sehingga apa? Sehingga kita menduduki surga yang merupakan warisan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Hijr ayat 45, 46 dan 47, 48, 49 ya. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh taman dan mata air. Takwa ya, fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqin, orang bertakwa itu yang hatinya bersih, yang hatinya lembut, yang peranginya baik, yang sabar, yang tenang, yang tentram hatinya, yang selalu ingat Allah, selalu berbuat kebajikan, selalu mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah firman, masuklah ke dalam surga dengan sejahtera dan aman. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala rusulim mutaqabilin. Yang mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka bersaudara duduk berhadapan di atas timpan. Zahir batin. Dan sekarang ini kita dicabut sama Allah dendamnya sudah saat di sini. Dengan apa? Kunjungan kita, datangnya kita, bertemu Kiai Hasan, bertemu Al-Fatih, bertemu saudara dari sini. Maka Allah berikan rahmat, Allah berikan terang hati atau pikiran kita. Dan ini berselang terus berjalan. Lalu kita kembali kepada Allah, Allah tambahkan nikmatnya, Allah tambahkan rahmatnya, Allah sempurnakan cahayanya, Allah letakkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 48 ayat 48, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrijin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan tidak akan dikeluarkan darinya. Ya, insya Allah kita nggak lelah untuk duduk bersama Allah. Ya, kalau kita nggak lelah duduk bersama Allah ini, kita tidak bosan di majelis seperti ini, maka kita akan tidak lelah nanti di akhirat bersama Allah. Dan kita akan didudukkan di sana oleh Allah Ta'ala abadan, abadi. Ya, Al-Hijr 49, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ingat ya, masih ada kesempatan dan waktu untuk tetap istiqomah ya, duduk di hadapan Al-Quran, bersilaturahim dengan orang-orang soleh ya, dan mohon ampun kepada Allah. Karena kita tidak tahu hati kita di antara jemari Allah. Allah bisa bolak-balik hati kita sesuka Allah. Maka bermohonlah kepada Allah untuk tetap di jalan yang baik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bi taatillah. Tetap dalam ketaatan kepada Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati kamu, maka tetapkan hati dalam ketaatan kepadamu. Taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah
memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk memahami Al-Qur'an, bahkan dengan mengulang-ulang membacanya. Setelah khatam kita membaca kembali, khatam kita baca kembali, dan kita pahami bahkan berulang. Para ulama salaf terdahulu sebelum kita, ya, Al-Quran selalu diulang dan kitab-kitab salaf selalu diulang membacanya dan dibacakan kepada umat. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka, ya, supaya tidak terjebak penyakit. Mereka mendapatkan penyakit orang kafir, kufur kepada Allah, penyakit karena ingkar kepada Al-Quran. Ya, Al-Isra 89 Allah berfirman, "Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal." Sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang dalam perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali. A'udzubillah tsumma a'udzubillah. Karena kita dijauhkan dari kekufuran, dikatakan dengan keimanan, ketaatan, takwaan, ketekunan dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum nafsi bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari kekufuran. Berikanlah pemahaman kami tentang Al-Quran sebagai penawar pada hati kami, sebagai penyejuk pandangan mata kami, sebagai penyejuk kehidupan kami, penyejuk keluarga kami, anak istri kami, keturunan kami, hingga yaumil hingga kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua daripada gangguan setan dan kutuk. Kami mengulang permohonan kami, karena mengulang inilah perintah-Mu ya Allah. Maka kabulkan permohonan kami, jagalah kami daripada kesesatan. Ya Allah, jagalah kami daripada kesesatan ya Allah. Jagalah kami daripada kesesatan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum.